Hai Grade 5, bagaimana kabar kalian? Mr. Yohanes harap kalian tetap sehat dan tetap menikmati proses belajar dari rumah. Seperti Mr. Yohanes juga mengajar dari rumah, supaya kita bisa bersama-sama mencegah proses penyebaran virus corona. Ya, oke. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, Bible Study. Di semester ini kita belajar tentang keselamatan. Kita sudah belajar tentang apa itu keselamatan, bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia. Kita sudah belajar tentang anugerah Allah. Kita belajar tentang percaya Yesus. Minggu lalu kita belajar tentang bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat itu bukan hanya menyesal atas dosa-dosa. Bertobat artinya berubah pikiran. Berubah pikiran tentang Tuhan Yesus yang dulunya tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Dulunya tidak suka mempelajari tentang Yesus, mempelajari Alkitab, dan berubah menjadi suka, menjadi mengasihi Yesus. Yang kedua adalah berubah pikirannya tentang dosa. Dulu suka dosa itu nikmat. Orang bertobat mengalami perubahan pikiran. Dosa itu sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang tidak enak dilakukan. Ya, kali ini kita akan lanjutkan lagi satu hal lagi, yaitu tentang kelahiran baru. Apa yang dimaksud dengan kelahiran baru? Atau istilah lain adalah kelahiran kembali. Ya, supaya kita bisa lebih mengerti ajaran Tuhan Yesus ini mengenai kelahiran baru, kita akan saksikan video singkat kali ini. Dalam Kejadian 3 ayat 1-21 tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga,
selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke, itu tadi cerita tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini seorang Farisi. Farisi itu sebagian besar tidak suka dengan Tuhan Yesus. Tapi saat itu Nikodemus hatinya tergerak, terbuka untuk lebih lagi mengenal Yesus. Nikodemus seorang Farisi penasaran, siapa sih Yesus itu dan apa ajaran Yesus. Dan di dalam Yohanes 3, Tuhan Yesus mengajarkan kepada Nikodemus satu hal, yaitu tentang kelahiran baru atau kelahiran kembali. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan kelahiran baru kepada Nikodemus, Nikodemus ini seorang Farisi, seorang yang paham betul Alkitab Perjanjian Lama, tidak mengerti apa yang sedang dimaksud Tuhan Yesus. Bagaimana seseorang yang sudah lahir, bahkan Nikodemus waktu itu sudah tua, bisa dilahirkan lagi, bisa dilahirkan kembali. Apakah itu artinya Nikodemus harus kembali lagi ke perut mamanya, lalu dilahirkan lagi? Nikodemus tidak mengerti apa yang sedang Yesus ajarkan. Tapi kelahiran baru ini menjadi hal yang sangat penting dalam keselamatan kita, dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bukan hanya mengerti apa yang dimaksud dengan kelahiran baru, tapi pun kita juga harus mengalami kelahiran baru. Ya, semua manusia sudah mengalami yang namanya kelahiran jasmani. Lahir dari seorang mama. Ya, lahir dengan tubuh jasmani atau tubuh fisik. Ya, kita sudah lahir secara jasmani. Kita hidup, kita bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, kita hidup secara jasmani. Semua manusia sudah mengalami kelahiran yang pertama ini, kelahiran jasmani. Tapi ingat, meskipun setiap manusia hidup secara jasmani, tubuhnya hidup, tetapi ada natur dosa di dalamnya. Semua manusia yang lahir secara jasmani pasti mengalami yang namanya kematian rohani. Ingat kan, dosa mengakibatkan kematian rohani kepada semua manusia. Tubuhnya hidup, tapi rohnya mati. Fisiknya bisa bergerak, tapi rohnya mati. Karena di dalam diri manusia, semua manusia terdapat natur dosa.
Natur dosa itulah yang mendorong manusia untuk terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus hidup dalam dosa. Jadi meskipun semua manusia hidup secara jasmani, tapi secara rohani, di mata Tuhan, semua manusia mengalami kematian. Ini yang Tuhan Yesus maksud dengan kelahiran baru. Kalau jasmaninya sudah lahir, sekarang kita harus mengalami yang namanya roh kita pun juga harus lahir kembali. Hidup yang baru. Dilahirkan kembali dalam roh, secara rohani. Seperti itu. Ya, kalau kita belum mengalami kelahiran baru, roh kita belum dilahirkan kembali, dengan kata lain, roh kita masih mengalami kematian rohani, itu artinya kita tidak bisa mengerti, menangkap apa-apa dari Tuhan. Contoh, Mr. Yohanes kasih contoh. Kalau kita pergi melihat orang yang sudah meninggal, ya, di situ tubuhnya sudah tidak hidup lagi, tidak bisa bergerak lagi. Kamu kasih makanan yang paling enak saja, taruh di dekat mukanya, apakah dia bisa bereaksi? Apakah dia bisa merespon? Tidak. Makanan yang enak, harum sekali, sedap sekali. Orang itu yang sudah mati secara jasmani tidak bisa mengerti bahwa itu makanan enak, tidak bisa merespon, tidak bisa bereaksi, tidak tertarik lagi dengan makanan enak. Oke, kamu kasih apa? Misalnya uang, ya kan, 1 miliar gitu ya, kasih di dekatnya. Apakah dia langsung buka mata? Tidak. Tidak. Dia sudah mati secara jasmani. Dia sudah mati secara fisik. Dan dia tidak tertarik lagi dengan hal seperti itu. Dia tidak bisa tertarik. Dia tidak bisa bereaksi tentang hal-hal yang lain. Karena dia sudah mati. Nah sekarang, kita sudah lahir secara jasmani, hidup secara jasmani, tubuh kita bisa bergerak. Tapi ingat, roh kita mati karena dosa. Itu artinya kita tidak tertarik dengan Allah. Kita tidak tertarik tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak tertarik. Itulah sebabnya Mr. Yohanes gak kaget ketika melihat ada orang yang ketika Mr. Yohanes memberitakan Injil, orang itu tidak percaya, orang itu tidak tertarik. Ketika Mr. Yohanes mengajarkan firman Tuhan, orang itu bosan, orang itu malas mendengarkan. Karena apa? Rohnya masih mengalami kematian. Dia masih mengalami yang namanya kematian rohani. Ya, jadi ini penting sekali untuk dipahami. Nah, sekarang kalian, apakah kalian sudah mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru? Apakah roh kalian sudah dihidupkan kembali? Ya, orang yang belum mengalami kelahiran baru, di dalamnya masih ada natur dosa. Natur dosa yang mendorong dia untuk terus-menerus berbuat dosa. Tetapi ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus itu berkarya dalam diri kita. Roh Kudus itu yang akan mengikis, membuang natur dosa. Dan yang terpenting ini, Roh Kudus memberikan satu natur baru. Yang awalnya tadi ada natur dosa, yang itu secara perlahan dibuang oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan satu natur baru, yaitu natur Allah. Itu berarti ketika Roh Kudus sudah berkarya dalam diri kita, kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang tidak lagi menuruti natur dosa, tetapi manusia menuruti natur Allah. Ada pribadi yang baru di dalam diri kita. Ada Mr. Yohanes yang baru. Mr. Yohanes yang lama yang mengikuti natur dosa sudah tidak ada. Roh Kudus memberikan natur baru, natur Allah, natur kudus di dalam kehidupan kita. Itu yang disebut kelahiran baru. Disitulah kita menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan. Bukan anak-anak iblis, bukan anak-anak dosa, bukan. Tapi kita dijadikan pribadi yang baru. Ya, natur Allah itulah yang mendorong kita, satu, untuk mengenal Allah lebih lagi. Kedua, mendorong kita untuk terus-menerus berbuat kudus, hidup kudus di hadapan Tuhan.
Jadi ini penting terjadi dalam kehidupan kita. Selama kita belum mengalami kelahiran baru, percuma. Jadi mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa melahirbarukan kita, ya. Supaya kalian bisa merespon, supaya kalian bisa bereaksi tentang hal-hal dari Tuhan. Kalau selama roh kita masih mati, kita masih dikuasai oleh natur dosa, kita tidak bisa mengerti tentang firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenal Allah. Karena apa? Roh kita masih mati. Tetapi ketika Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu yang akan melahirbarukan kita, Roh Kudus memberikan natur Allah dalam diri kita, kita bisa hidup, kita bisa mengerti hal-hal dari Tuhan. Ya, semua manusia sudah mengalami kelahiran pertama, yaitu kelahiran jasmani. Tapi tidak semua manusia mengalami kelahiran kedua, yaitu kelahiran baru. Hanya orang-orang yang percaya Yesus yang mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang menerima keselamatan adalah orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang bertobat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Di situ pikirannya baru, sifatnya baru, tindakannya baru, perasaannya baru, menjadi pribadi yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya materi Bible kali ini memberkati kita semua. Amin.